Ya, kita langsung saja ya, langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di hari Jumat ya, di hari agungnya umat Islam. Nah, di pagi hari ini kita bertemu lagi untuk belajar. Halo, selamat pagi Mas Nizam. Waalaikumsalam. Ya, baru mulai ini, nggak apa-apa. Kita di pagi hari ini bertemu lagi ya, nanti kita belajar SPDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Tema 1, subtema yang ketiga. Alhamdulillah ini sudah mau selesai tema satunya, karena tema 1 itu sampai subtema yang ketiga ya, berbeda dengan kelas 3 kemarin. Kelas 3 kemarin itu temanya pertama itu sampai subtema yang keempat, tapi sekarang sampai subtema yang ketiga. Tapi materinya banyak di kelas 4 ya, makanya harus belajar dengan sungguh-sungguh apa yang Pak Guru sudah ajarkan, kalian ulangi lagi ya, selain sebagai menambah pengetahuan juga sebagai persiapan nanti UTS atau PTS ya, penilaian tengah semester yang pertama itu sekitar tanggal 6 September. Nah, sebelumnya itu harus selesai 3 tema. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah selesai. Waalaikumsalam Mas Faris ya. Sekarang sudah selesai, hampir selesai di tema 1 ya. Untuk itu tidak perlu lama-lama ya, kita langsung saja sebelum pelajaran dimulai. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah ya, semoga nanti apa yang kita diskusikan bersama kali ini bisa bermanfaat dan juga intinya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin arrohumma amin. Apalagi sekarang di hari Jumat ya, harinya umat Islam, semoga sedikit kebaikan langsung dicatat sama malaikat kita yang sebelah kanan. Nah, malaikat apa namanya? Ada yang tahu? Malaikat pencatat amal baik. Rokib ya, malaikat rokib. Kalau pencatat amal yang buruk itu malaikat atid ya. Makanya kita harus perbanyak berperilaku yang baik seperti itu. Yuk kita langsung saja berdoa. Siapa yang mau mimpin berdoa? Mas Nizam, oke, sambil makan. Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara. Yuk disiapkan dulu semuanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita sudah berdoa semoga nanti pelajaran yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum pelajaran dimulai, setelah berdoa kita menyanyikan lagu nasional supaya kita tetap cinta terhadap bangsa sendiri dan tidak melupakan negara asal kita yaitu Indonesia. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya, supaya kita semangat, kita menyongsong tanggal 17 Agustus besok ulang tahun negara kita ya. Makanya kita nyanyikan dari sekarang, kita meriahkan dari sekarang supaya negara kita tetap maju, bisa bangkit dari keterpurukan ini ya, terpuruk karena virus corona ya itu. Oke, kita nyanyi dulu Hari Merdeka atau 17 Agustus ya, bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita.
Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih kandung badan, kita tetap mempertahankan Indonesia. Kita setia membela negara kita. Ya, itu pertama membela negara ya. Kalau negara kita dijajah harus dibela. Negara kita dilecehkan harus dibela ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke pelajaran SPDP tema 1 subtema yang ketiga. Sudah dibuka halaman berapa itu? 102. Dibuka dulu halaman 102 ya. Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah AD berapa ini? 3.3 ya, masih dengan tarian. Memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Ini siapa? Oh, Mas Ganes ini. Pak Guru matikan dulu. Oke. Kemudian yang KD 4.3 yaitu meragakan dasar-dasar gerak tari daerah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui keragaman gerak tari daerah Jawa, gerak-gerak dasar tari Jawa, macam-macam gerak dasar dari kepala, tangan, badan, kaki, serta pengertian dari apresiasi seni, ya nanti kita belajar apresiasi seni. Terus kemudian fungsi apresiasi seni, tujuannya, serta tingkatan-tingkatan dalam apresiasi seni, ya nanti kita belajar ke sana apa itu apresiasi seni, apa itu fungsinya, apa itu tujuannya, serta tingkatan-tingkatan dalam apresiasi seni. Sudah dibuka semua bukunya halaman berapa tadi? 102? Sudah ya. Oke. Coba kita baca bareng-bareng aja yuk. Halaman berapa ya tadi? 10 SPDP. SPDP mana ya? Sudah semua ya dibuka ya? Sudah. Oke. Ini gerak dasar tari Jawa. Yuk kita baca bareng-bareng coba. Gerakan tari merupakan ya unsur utama dari tari. Ketemu enggak? Ayo dibacakan coba yuk, 102. Gerak tari merupakan, sudah ketemu? Ketemu enggak? Yo, sana belum ketemu nih. Yang sudah ketemu dibaca coba. Gerakan tari merupakan unsur utama dari tari dalam menari. Tentunya kita membutuhkan gerakan-gerakan halaman berapa, Bang? Mengekspresikan 102 yang akan kita pertunjukkan melalui gerakan. Tarian daerah Jawa memiliki keragaman yang berbeda-beda. Keragaman gerak di daerah Jawa adalah sebagai berikut. Gerak tari daerah Surakarta bersifat dinamis dan komunikatif. Gerak tari daerah Yogyakarta bersifat kaku dan berwibawa. Gerak tari daerah Jawa Timur bersifat lincah dan keras. Oke, ya cukup. Oke, ya terima kasih Mbak Ara sudah membacakan ya. Gerakan tari itu merupakan unsur utama dalam menari ya. Kalau menari itu unsur utama adalah gerak ya, bergerak itu menari. Kalau menyanyi itu unsur utamanya adalah suara ya, itu kemarin sudah kita pelajari ya di subtema yang pertama kalau tidak salah itu ada. Kemudian gerak dasar tari daerah Jawa itu memiliki keragaman yang berbeda-beda. Di daerah Jawa itu gerakannya berbeda-beda ya. Gerak dasar tarinya.
Yang dari Surakarta itu nama lainnya adalah Solo. Nah, dekatnya Jogja. Itu biasanya gerakannya dinamis dan komunikatif, yaitu bahasa tari namanya, dinamis dan komunikatif. Di daerah Jogja, tari-tarian daerah Jogja itu biasanya kaku, ya, kaku dan berwibawa. Kemudian dari daerah Jawa Timur itu lincah, nah biasanya petakilan ya, kalau dari sini bahasanya petakilan, lincah dan juga keras. Nah itu di daerah Jawa Timur. Kemudian gerak-gerak dasar tari itu ada gerak dasar kepala, gerak dasar tangan, gerak dasar badan, dan juga gerak dasar kaki. Ya, ada 4 gerakan-gerakan dalam tari. Anggota tubuh yang bergerak itu ada 4 ya. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Nah itu. Coba yuk bacakan gerak dasar kepala apa saja. Ada berapa itu gerak dasar kepala? 3. Ada 3. Yuk coba bacakan yuk. Ada apa saja? Ada gedek, ulo mangap, adalah mengarahkan ya, menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri secara bergantian dan patah-patah. Ulo menganggap adalah menggerakkan kepala bertumpu pada dagu ke arah depan dan belakang secara bergantian. Pacak gulu menggerakkan kepala bertumpu pada dagu ke arah pojok kanan, ke tengah, ke pojok kiri, kembali ke tengah. Ya, itu gerak dasar kepala ya. Ada 3 gerak dasar kepala. Ada gedek itu adalah menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri secara bergantian dan patah-patah seperti ini. Patah-patah. Nah, patah-patah ya. Kemudian ada ulo mangap atau ular mangap seperti itu ya. Kalau di Indonesia kan ular mangap, ulo mangap. Itu menggerakkan kepala bertumpu pada dagu ke arah depan dan belakang secara bergantian. Seperti ini. Nah, seperti itu ya, ulo mangap namanya. Pacak gulu itu menggerakkan kepala bertumpu pada dagu ke arah pojok kanan, ke tengah, ke pojok kiri, kembali ke tengah. Itu namanya pacak gulu. Kemudian gerak dasar dari tangan. Ada berapa gerak dasar tangan? 1, 2. Ada berapa gerak dasar tangan? 3. Ada 3 ya. Pertama, 2. dibacakan lagi ya. 3 ya. Pertama apa? Nyekiting. Nyekiting itu apa? Menggerakkan jari tangan, ibu jari bertemu dengan jari tengah, membentuk lingkaran. Ketiga jari yang lain ditekuk ke depan, pergelangan tangan ditekuk ke atas. Nah, seperti ini ya. Ibu jari menempel di tengah, ibu jari menempel di jari tengah, kemudian jari yang lainnya ditekuk ke bawah, tangannya bergerak menghadap ke atas. Nah, ini namanya nyekiting. Ya, nyekiting seperti ini. Nah, itu. Kemudian nyempurit ibu jari. Nyempurit ibu jari bertemu dengan jari telunjuk membentuk segitiga. Ketiga jari yang lain berdiri tegak merapat, pergelangan tangan ditekuk ke atas. Nah, seperti ini ya. Ibu jari menempel dengan telunjuk. Ya kan, betul ya? Betul. Kemudian jari yang lainnya berdiri, kemudian pergelangan tangan ditekuk ke atas. Nah, seperti ini. Ini namanya nyempurit ibu jari. Kemudian ngerayung, ibu jari itu menempel pada telapak tangan. Ibu jari menempel pada telapak tangan. Itu namanya ngerayung. Ngerayung ibu jari menempel pada telapak tangan. Ya, itu. Gerakan ketiga adalah gerak badan. Ada berapa itu gerak badan tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada namanya hoyog. Hoyog itu ya. Hoyog itu kaki kanan menapak, kaki kiri jinjit di samping ke kanan badan. Miring ke kanan. Kaki kiri jinjit di samping ke kanan, badan miring ke kanan 30 derajat, bergerak bergantian dengan kaki kiri ya. Nanti kalian bisa lihat
videonya aja di YouTube ya, cari itu banyak, nggak apa-apa. Ogeg, nah namanya ada ogeg. Ogeg itu apa? Coba dibacakan yuk. Ogeg, kedua kaki terbuka, lutut ditekuk, badan bertumpuk pada pinggang, kedua tangan di pinggang, kemudian menggerakkan torsomko ke kanan dan ke kiri. Ya, itu namanya ogegnya. Kedua kaki membuka, lutut ditekuk ke badan, bertumbuh pada pinggang. Nah, itu ogeg namanya. Kemudian yang ketiga, egol. Kaki merapat, kedua lutut ditekuk, tangan di pinggang, menggerakkan pinggul ke kanan ke kiri. Oh, geol ya. Kalau bahasa sini geol atau egol. Kemudian mendak. Mendak itu kaki merapat, kedua lutut ditekuk, kedua tangan di pinggang. Nah, itu namanya mendak. Satu lagi adalah lembean. Lembean itu kaki kanan menapak, kaki kiri jinjit ke belakang tumit kanan kedua. Tuh, nggak ada komanya ini, bingung ini. Kaki kanan menapak, kaki kiri jinjit ke belakang tumit kanan, kedua tangan bergerak ke kanan ke kiri sambil melangkah di tempat. Nah, itu ada 5 gerak dasar badan. Kemudian yang keempat ada gerak dasar kaki. Ada berapa gerak dasar kaki? Gerak dasar kaki ada berapa? Ada 4 ya. Ada srisik namanya. Srisik itu kedua kaki merapat dan menjinjit, lutut ditekuk, kemudian melangkah pelan-pelan berputar ke arah kanan. Ada kengser, itu membentuk huruf V. Kakinya membentuk huruf V. Ya. Ada gejug. Gejug itu kaki kanan menapak, kaki kiri jinjit di belakang kaki kanan. Kemudian kaki kiri melangkah ke samping, kembalikan dari posisi kanan ya. Kemudian ada satu lagi double step namanya. Itu gerak dasar kaki. Double step itu kaki kanan menapak, kaki kiri jinjit di belakang kaki kanan, melangkah maju 2 kali bergantian kanan kiri ya. Itu macam-macam gerak dari gerak anggota tubuh ya. Saat menari itu ada 4 ya, anggota tubuh yang bergerak. Ada apa saja? Yang pertama, ada kepala, ada tangan, ada badan, satu lagi adalah gerakan kaki. Betul. Ada yang sudah mengerjakan soalnya itu yang sampai 5? Belum. Yuk kita sekarang kerjakan bersama-sama ya. Yang sudah mengerjakan nanti bisa kita cocokkan bareng. Nah, yang belum mengerjakan kita kerjakan bersama ya. Sediakan alat tulisnya, sudah belum? Sambil Pak Guru buka Word-nya. Ya, sediakan pensil. Atau bisa ditulis di buku tulis, boleh. Atau di LKS-nya saja boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Coba ada yang mau membacakan nomor 1? Gerak tari daerah Yogyakarta bersifat. Nah, tadi apa tuh sifatnya? Daerah Jogja itu sifatnya halaman apa? berapa Pak Guru? Halaman 103 berarti itu. Bersifat kaku Pak Guru. Ya, betul, bersifat kaku ya. Pak Guru share screen. Sebentar. Oke. Kaku dan berwibawa. Ya. Halaman 103 ya. Sudah terlihat? Gede ya? Ya, sudah. Oke. Tadi pertanyaannya berarti aku besarin lagi biar kalian tidak terlalu dekat ke HP. Oke, ini ya. Gerak tari daerah Jogja sifatnya kaku dan berwibawa. Tuh, kalau Solo tadi Surakarta itu dinamis dan komunikatif, kalau Jawa Timur itu lincah dan juga keras. Nah, itu karakteristik dari gerakan tari di masing-masing daerah berbeda-beda. Yang nomor 2, menggerakkan kepala bertumbuh pada dagu ke arah pojok kanan, ke tengah, ke pojok kiri, kembali ke tengah adalah gerak dari apa tadi? Bagian kepala kayaknya tadi. Bertumpu pada dagu
Kok bertumpu kepala, bertumpu pada dagu, ke tengah, ke pojok, lalu kembali ke tengah. Pacak bulu ya namanya ya. Namanya pacak bulu. Pacak bulu. Ya, menggerakkan kepala bertemu pada dagu ke arah pojok kanan, ke tengah, ke pojok kiri, kembali ke tengah ya. Namanya pacak bulu. Nomor 3. Gerak ngerayung. Ibu jari menempel pada apa? Tadi ngerayung. Berarti gerak dasar tangan. Telapak tangan. Ada namanya. Iya, betul. Berarti ibu jari menempel pada telapak tangan. Nomor 4. Kaki merapat, kedua lutut ditekuk, kedua tangan di pinggang. Gerakan apa itu? Ikul. Kaki merapat, kedua lutut ditekuk, kedua tangan di pinggang. Oh, di bawahnya egol itu. Mendak ya. Mendak. Oke. Kemudian yang nomor 5. Kedua kaki tegak lurus membentuk huruf V. Kemudian digeser ke kanan atau ke kiri membentuk huruf V terbalik. Itu gerakan apa itu? Kaki berarti itu ya. Kenser, betul. Gerakan kenser. Sudah? Sudah. Oh, belum. Ya, ada yang belum ditunggu. Sudah. Sudah Pak Ya, Guru. ya, Sudah Pak sudah Guru. ya. Yang sudah bisa dibuka halaman 114. Sudah semua ya? Pak Guru stop sharing nih. Halaman 114 atau 114. Nah, ini ada namanya apresiasi seni ya. Apresiasi seni. Apa sih apresiasi seni? Apresiasi itu berasal dari bahasa Latin ya, bahasa sana Amerika. Namanya appreciatus yang artinya berupa penilaian terhadap sesuatu. Apresiasi itu menilai sesuatu ya. Kalau dari bahasa Inggris disebut dengan appreciate yang berarti menentukan nilai atau menilai ya, melihat karya, menikmati lalu menyadari keindahan karya seni tersebut dan menghayatinya. Itu namanya mengapresiasi. Sehingga kegiatan apresiasi ini tidak hanya berhubungan dengan seni, tetapi apapun yang memang dapat diapresiasikan ya. Contohnya kalian misalnya berbuat baik, ya, menolong orang lain, nah Pak Guru memberikan apresiasi jempol 2 seperti itu ya. Itu namanya memberikan atau menentukan nilai, memberikan apa ya, penghargaan, mengapresiasi. Nah, kalian sudah berbuat baik pada orang lain, Pak Guru beri apresiasi jempol 2. Kalau perlu jempol 4 dengan kakinya Pak Guru ya. Kalau muat gitu ya, Pak Guru jempol 2. Kemudian apresiasi seni itu adalah suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Nah, misalnya Mas Ganes menggambar Pak Guru misalnya. Mas Ganes sama Pak Guru. Menggambarnya bagus, mirip dengan Pak Guru ya, mukanya bulat, terus kemudian jari-jarinya lengkap, kakinya lengkap. Nah, itu Pak Guru beri apresiasi, bagus gambarnya Mas Ganes. Nah, itu berarti Mas Ganes pintar menggambar. Nah, itu namanya mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada karya seni yang digambar sama Mas Ganes dan juga memberikan penghargaan kepada si pembuatnya, Mas Ganesnya itu ya. Itu namanya mengapresiasi seni. Kemudian bentuk dari apresiasi tentu berbeda-beda dari setiap orang yang menikmatinya.
Karena sense of beauty atau perasaan kecintaannya yang dimiliki itu setiap orang itu berbeda. Misalnya gambarnya Mas Ganes tadi ya, kalau dinilai, menurut Pak Guru dinilai 9. Tapi orang lain belum tentu nilai 9, kadang ada yang 9,5, ada yang 8. Nah, karena kesukaannya itu berbeda-beda setiap orang ya terhadap karya yang diciptakan sama Mas Ganes tadi. Contohnya seperti itu. Itu namanya mengapresiasi seni. Kegiatan apresiasi tersebut dilakukan untuk memberi nilai pada karya seni yang telah diciptakan. Nah, tadi ya, memberikan penilaian kepada karya seni itu sendiri dan juga si pembuatnya, si pembuat dari karya seni tadi. Kemudian fungsi dari apresiasi seni, fungsinya ada berapa sih? Coba Pak Guru tanya itu di situ LKS ada tuh. Fungsinya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Ada berapa fungsinya? LKS ada tuh 4 ya. Fungsi yang pertama untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Nah, itu kemudian fungsi yang kedua untuk menciptakan penilaian. Fungsi yang ketiga untuk mengembangkan kemampuan. Fungsi yang keempat untuk membangun hubungan. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri di situ. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan apresiasi seni. Tujuannya itu memperkenalkan atau mempublikasikan karya seni tersebut agar karya seni itu dapat dinikmati oleh orang lain atau masyarakat serta maksud dan tujuannya juga tercapai. Ya, itu. Terus kemudian tujuan akhirnya itu mengembangkan nilai estetika karya seni, mengembangkan daya kreasi serta menyempurnakan. Nah, sekarang yang terakhir adalah tingkatan apresiasi. Ada berapa tingkatan apresiasi? Ada tingkat empatik. Ada berapa? Yuk, coba dibaca itu. Coba dibaca bareng-bareng, yuk, yang D, yuk. Tingkatan apresiasi. Ketemu? Yang hampir terakhir itu. Ya, coba dibaca bareng-bareng, yuk. Ketemu. Dalam apresiasi. Dalam apresiasi seni atau karya seni terdapat tingkatan yang mendeskripsikan apresiasi seni tersebut. 3 tingkatan dalam apresiasi meliputi empatik, estetis, dan kritik. Berikut penjelasan mengenai 3 tingkatan tersebut beserta contohnya. Tingkat empatik. Empatik adalah kamus berarti melibatkan pikiran dan perasaan. Tingkat perasaan lebih berpengalaman indrawi atau tanggapan dari indera. Contohnya ketika mendengar sebuah karya seni musik, kita merasa nyaman dan betah mendengar karya tersebut, lalu timbul penilaian bahwa karya tersebut bagus. Tingkat estetis. Estetis dan kamus merupakan penilaian terhadap keindahan tersebut. Tingkat apresiasi seni ini berupa pengamatan dan penghayatan. Di tingkat ini kita sebagai penikmat seni memberi apresiasi yang lebih pada pengamatan bagaimana bentuk dari karya seni tersebut atau mengapa karya seni tersebut dapat menjadi karya seni. Contohnya saat menyaksikan gelaran seni teater. Kita berpikir bagaimana adegan tersebut dapat dibuat dan apa fungsi dari adegan tersebut, apakah pas dan bagus atau tidak. Tingkat kritik. Kamu pastinya sudah dapat membayangkan bagaimana tingkatan pada tingkat apresiasi ini. Kritik di sini dapat berbentuk klarifikasi, deskripsi, mengambil kesimpulan. Contohnya, kamu dapat melihat juri-juri dalam ajang-ajang yang ada di televisi, misalnya ajang bernyanyi. Tingkat apresiasi mereka sudah berada di tingkat ini, di mana akan memberi masukan, menilai dengan tidak lupa memberi penjelasan dan memberi evaluasi juga. Kesimpulan itu bagian-bagian dalam apresiasi seni yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga poin tersebut adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan perasaan,
penilaian dan rasa empati, bentuk, rupa, dan ketiga poin itu juga berbeda dan tergantung fase masing-masing penikmat seni. Ya, oke. Itu tingkatan apresiasi ya. Kita mengapresiasi karya seni, lagu, puisi ya. Itu ada 3 ya, ada 3 jenis. Nah, pertama adalah tingkat empatik. Empatik itu perasaan ya. Misalnya waktu Mas Niza mendengarkan lagu Gugur Bunga misalnya ya, lagu tentang ini sedih ya, tentang meninggalnya para pahlawan, itu pasti kita punya rasa empatik atau rasa sedih. Tidak mungkin kita senang ya. Kalau misalnya ada lagu sedih kok kita senang, berarti itu perasaannya terganggu. Ya, harus hati-hati itu. Harus dicek ke dokter ya. Kalau kita mendengar lagu sedih kok kita malah senang, nah itu malah bahaya ya. Harus dicek. Nah, contohnya ketika mendengar sebuah karya seni musik, misalnya lagu-lagu melo ya, lagu-lagu tidak terlalu keras, itu perasaannya timbul ya. Itu adalah tingkat empatik. Kalau tingkat estetis itu bagaimana kita dalam menilai. Contohnya saat menyaksikan pagelaran seni teater ya, kita mesti berpikiran ini bagus banget ya teaternya, dibuatnya mesti lama. Nah, latihannya pasti banyak. Fungsinya dari adegan itu apa? Nah, kira-kira maksudnya apa? Nah, itu bisa ke tingkat estetis ya atau keindahan. Kemudian ada tingkat kritik. Nah, kalau pada tingkatan kritik itu biasanya kita melihat di juri-juri di ajang lomba, contohnya penjurian di FLS2N, lomba festival seni di tingkat kecamatan, kabupaten ataupun provinsi atau nasional ya. Kemudian yang kita lihat biasa di TV itu ajang Indonesian Idol. Nah, ajang ini juri-juri dangdut ya, itu biasanya juri itu sudah berkompeten atau sudah menguasai dulu sebelum mengkritik ya. Jangan sampai kita mengkritik tapi kita tidak menguasai ya, nanti malah diketawakan lah kamu bisa enggak mengkritik. Nah, kan seperti itu. Makanya di ajang-ajang penjurian atau juri-juri itu pasti orang yang berkompeten atau orang yang sudah mahir biasanya. Sehingga mampu mengkritik itu suaranya kurang bagus, masih ada fales-fales sedikit. Nah, karena juri tersebut sudah tahu mana yang fales, mana yang tidak, seperti itu ya. Itu sudah tingkatan kritik, itu sudah apresiasi seni yang paling tinggi. Nah, itu tingkatan apresiasi. Kemudian kita kerjakan coba halaman 115, ada yang sudah? Belum. Belum. Oke, yuk kita kerjakan lagi sekarang. Pak Guru share screen dulu ya. Pak Guru share screen dulu. Halaman berapa tadi? 115. 115. Oke, nomor 1. Tolong dibacakan dong. Apresiasi berasal dari bahasa mana? Latin yang artinya namanya tuh apretiatus ya. Artinya itu apa? Penilaian terhadap apa tadi itu? Penilaian terhadap iya betul. Penilaian terhadap sesuatu. Itu apretiatus ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya apresiat berarti menentukan nilai, menilai, apresiat. Fungsi apresiasi seni untuk menciptakan penilaian berupa apa? Berupa sarana dalam menikmati, memberi fungsi sarana dalam menikmati, memberi empati,
mendapatkan hiburan, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Pengetahuan atau edukasi ya. Nah, ini agak panjang jawabannya. Fungsi apresiasi seni untuk menciptakan penilaian. Nah, penilaiannya apa saja? Empati, hiburan, serta menambah wawasan atau pengetahuan. Itu mengapresiasi seni ya, atau menilai hasil seni. Ya, itu penilaiannya sesuai dengan individual ya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda dalam menilai karya seni. Sudah nomor 2? Belum. Oh belum, oke. Belum. Lagi ya. Ya, Pak Gurulan kan aja nomor 3. Apresiasi seni. Ya, yang sudah nomor 3 itu. Apresiasi seni juga memiliki 2 macam tujuan. Tujuannya apa saja? Tujuan pokok dan tujuan akhir. Masih nomor 2 Pak Guru. Ya, silakan. Ya, tujuan dari apresiasi seni itu ada tujuan pokok dan juga tujuan akhir. Tujuan pokoknya itu apa tadi? Memperkenalkan ya, tujuan pokoknya adalah memperkenalkan atau mempublikasikan karya seni tersebut agar bisa dinikmati oleh orang lain. Itu tujuan utamanya. Kalau tujuan pokoknya, tujuan akhirnya itu ada 3 ya, mengembangkan nilai estetika karya seni, mengembangkan daya kreasi dan juga menyempurnakan. Tadi itu yang tujuan akhirnya. Nomor 2 sudah? Belum. Belum juga. Ya. Belum. Ya, ditunggu. Bisa turun nggak sini? Ya. Nomor 4. Sudah. Kepekaan terhadap keindahan atau seni disebut dengan keindahan tadi estetika. Ya, ditunggu. Nomor 2. Oh, nomor 2. Oke, sebentar. Pak Guru kecilkan kalau kayak gitu. Ini aja. Nah, Pak Guru kecilkan ya biar terlihat semua. Nah, ini. Tadi keindahan itu adalah estetika ya. Selain keindahan tadi tingkat empatik itu perasaan ya, perasaan dalam menilai karya seni tersebut. Yang sudah nomor 5. Tingkat apresiasi berbentuk klarifikasi, deskripsi, menjelaskan, menganalisis, evaluasi, hingga mengambil kesimpulan. Nah, tadi tingkatan apresiasi itu ada 3 ya. Ada tingkatan empatik atau perasaannya ya, menilai dari perasaannya, kemudian tingkatan estetis atau dari keindahannya, serta dari tingkatan kritik. Manakah dari ketiga tadi? Jawabannya tingkatan apresiasi berbentuk klarifikasi. Nah, biasanya di juri-juri ajang pencarian bakat, Indonesian Idol, ajang penjurian nyanyi dangdut. Nah, itu biasanya tingkat apresiasinya berupa kritik. Nah, sudah sampai ke kritik ya, karena yang bisa menentukan mengkritik itu pasti sudah berpengalaman, sudah berkompeten di bidangnya, ya, sudah paham terhadap bidangnya karena bisa mengkritik ya. Tidak mungkin orang yang mengkritik itu dirinya tidak paham ya, itu mesti tidak mungkin. Sudah Pak Guru. Sudah semua Pak Guru. Oke, sudah semua. Oh, ada yang belum.
Ya, ditunggu. Yang belum ditunggu. Sudah Ya, Pak yang Guru. belum. Ada yang belum. Guru Ada yang matematika belum. ini, Jeng. Ada yang belum. Sebentar. Mas Nizam belum nomor 3. Oh ya, ditunggu. Yo, Mas Nizam, ditunggu. Aku udah. Ya, nanti tunggu Mas Nizam belum tuh, nomor 3. Guru sambil membagikan evaluasi ya. Evaluasinya untuk SPDP. Bentar. Yang sudah selesai boleh istirahat dulu, nggak apa-apa. Penilaian harian SPDP. Sudah. Ya, nanti tunggu Mas Nizam. Mas Tinggal Nizam sudah? matematika ya Pak Guru. Ya, Mas Nizam sudah? Oh, belum. Ya, oke, ditunggu ya. Aku minum dulu. Boleh, silakan mau minum dulu, mau ngemil dulu boleh. Mau minum dulu. Ngemil dulu, Pak. Ya, Aku udah ngemil Pak Guru. Udah ngambil Pak Guru. Ya, silakan. Kok. Nih. Pak Guru bawang kali. Oh ya. Udah. Udah minum. Pak Guru. Ya, sudah Mas Nizam? Sudah. Adikku sayang. Mas Nizam? Sudah semua Mas Nizam? Sudah? Mas Nizam tadi udah. Oh, sudah ya. Oke, baru stop sharing ya. Oke, sip. Oke, tadi pelajaran SPDP tema 1 subtema yang ketiga sudah selesai ya, alhamdulillah. Berarti masih ada PPKN sama IPS. Nah, itu di tema 1 subtema yang ketiga. Kita selesaikan tema 1 ya. Oke. Pak Guru mau refleksi dulu nih. Kalian sudah belajar apa dengan Pak Guru hari ini? SPDP-nya ngapain aja ya? Tarian. Betul, gerak menari. Apresiasi seni. Apresiasi seni, betul. Tingkat Ya, kritik. tingkat empati, tingkat kritik, tingkat estetis tadi ya. Terus kemudian tujuan dari apresiasi seni, pengertian dari apresiasi seni, ya fungsinya. Nah, itu tadi kita belajar itu. Dan yang pertama tadi tentang gerak dasar. Gerak dasar dari menari. Ada 4 gerak dasar. Anggota tubuh yang bergerak apa saja dalam menari? Ayo, ada apa saja? Gerak dasar mana saja? Dalam menari, anggota badan mana saja yang bergerak? Kepala, terus apalagi tangan, apalagi yang bergerak tadi? Yo, masa udah lupa. Kepala, tangan, badan, satu lagi kaki. Ya, Kaki. 4 ya, dengan macam-macam gerakannya. Kalau badan itu ada egol, terus ada apa saja tadi ya, di depan sudah dijelaskan. Kaki juga banyak, ada serisik, ada apa tuh, banyak sekali. Kemudian tadi yang kedua adalah apresiasi seni, ya kita mengungkapkan perasaan terhadap seni yang diciptakan, ya tujuannya untuk menilai dari karya seni tersebut dan juga mengapresiasi atau memberi penghargaan kepada pencipta dari karya seni tersebut, ya. Terus kemudian tingkatannya ada 3, tadi tingkatan dari estetis, terus kemudian tingkatan dari apa tadi? Kritik dan juga empatik. Nah, itu tadi kita belajar itu ya. Oke, jangan lupa tugas SPDP dikerjakan ya. Tadi sudah Pak Guru share di grup WA, nanti dikerjakan seperti biasa. Oke, SPDP sudah selesai. Ya, ini kebetulan hari ini ya tadi pagi Pak Guru mendapat kabar duka bahwa mertuanya dari Bapak Kepala Sekolah itu meninggal. Nah, jadi guru-guru SD ini berencana untuk layat ke sana ya. Jadi ini ada kabar duka
Untuk matematika digeser besok hari Sabtu ya. Sekarang SPDP dulu karena nanti jam 9 Pak Guru akan melayat bersama guru-guru yang lainnya ke tempatnya Bapak mertuanya dari Pak Kepala Sekolah Pak Arif ya. Untuk itu kita selesaikan saja SPDP pelajaran kali ini ya. Untuk matematika bisa besok ya, kita selesaikan besok matematikanya. Oke, sebelum pelajaran dimulai kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin berdoa? Jam tadi sudah, yang lainnya. Mbak Ara, ayo Mbak Ara. Ya, Mas Andra besok. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai ketemu hari Sabtu besok ya. Nanti pelajaran dan jamnya bisa Pak Guru umumkan di grup seperti biasa. Jangan lupa belajar, tugasnya dikerjakan. Iya, tugasnya dikerjakan dan juga patuhi protokol kesehatan ya. Jangan berkumpul, gunakan masker dan juga makan makanan yang bergizi. Yang belum sarapan, sarapan dulu. Yang belum mandi, juga mandi dulu ya. Sampai ketemu besok hari Sabtu. Dan assalamualaikum. Sampai ketemu besok. Oke, ya sama-sama. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jaga kesehatan ya. Tanggal 6 September sudah